Assalamualaikum teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan membahas atau mereview dua buah car inverter yang sudah ada di depan saya ini. Inverter yang biasa dipakai di mobil dan di sini cukup laris di pasaran. Simak terus di video ini. Kita mulai dengan unboxing. Di kemasan tertulis berfungsinya dan peruntukannya. Di sini tertulis hanya untuk mencarger HP. Tidak ada keterangan output tegangan yang dihasilkan. Dan tertulis di sini di produknya adalah sebenarnya power converter, jadi bukan power inverter. Kita akan cek nanti output yang dihasilkan. Untuk produk kedua dengan daya 150 watt, di sini informasinya lebih jelas tegangan yang dihasilkan dan besar tegangan USB-nya. Dari segi kemasan, produk yang kedua ini lebih baik ya. Produk ini dilengkapi dengan sebuah fan kecil untuk pendingin, dan di sini tertulis output yang dihasilkan 220 volt AC dan USB 5 volt. Bobotnya lebih berat dari produk sebelumnya atau produk yang pertama. Kita lanjutkan dengan pengecekan tegangan keluaran atau tes output voltage. Kita gunakan aki 12 volt 7 ampere sebagai input sesuai dengan spek yang dibutuhkan. Untuk produk pertama yang berwarna putih ini, kita akan cek outputnya, karena sebelumnya tidak ada informasi berapa tegangan yang dihasilkan dari outputnya. Oke, di sini LCD atau LED sudah menyala, tegangan sudah masuk. Kita tes dengan mode auto dari multitester dan terbaca ternyata adalah 226 volt DC. Jadi DC ya, bukan AC. Jadi jelas di sini power converter DC to DC. 226 volt DC. Kira-kira buat apa ya? Silakan teman-teman komen di bawah. Kemudian lanjutnya adalah untuk USB portnya. Di sini tertulis 6,5 volt atau terbaca 6,5 volt, lebih tinggi dari standar 5 volt. Untuk produk yang kedua, terukur outputnya dari stop kontaknya yang dihasilkan 238 volt AC. Jadi sesuai dengan keterangan adalah power inverter. Dan kipas langsung menyala. Kemudian dari USB outputnya, kita ketahui standar USB voltage itu atau tegangan USB itu adalah 5 volt untuk standarnya. Karena ini USB standar bukan quick charge atau apa, seharusnya 5 volt. Oke, terbaca dari pengukuran ini adalah 5.0 volt, sesuai. Kemudian kita lakukan tes beban. Untuk tes beban, produk yang pertama adalah yang berwarna merah dari Tupperware. Kita akan lakukan dengan lampu pijar. Lampu pertama adalah 100 watt, menyala terang. Sesuai informasi di produk ini berdaya 150 watt. Kita akan tambahkan lampu 25 watt dan lampu 25 watt, maka akan total 150 watt. Kita tes lampu. Total daya menjadi 125 watt dan menyala dengan baik. Kita tambahkan satu lagi lampu pijar 25 watt.
maka total daya akan menjadi 150 watt. Ya, menyala cukup baik dengan cukup terang, nah sesuai 150 watt. Kemudian kita tes produk berikutnya yang sebenarnya tidak perlu tes ini, tapi kita ingin buktikan karena outputnya pun DC, jadi kemungkinan tidak cocok peruntukan ya. Ya, ternyata mati dari LED-nya, jadi dikasih beban langsung mati, sudah pasti ya over. Jadi untuk tes yang ini kita skip untuk produk ini. Karena sesuai diukur sebelumnya ada mana DC 238 DC atau 226 DC, volt DC. Kita lanjutkan dengan tes tanpa beban atau tes arus yang dibutuhkan. Untuk pertama adalah yang berwarna merah ini. Arus yang dibutuhkan tanpa beban sebesar 0,16 ampere. Cukup baik ya, kecil soalnya. Jadi tidak akan boros baterai. Kemudian produk yang kedua seperti info sebelumnya adalah inilah DC. Jadi kemungkinan akan sangat kecil, yang dibutuhkan itu 0,07, dan outputnya pun bukan AC ya, karena seperti diinfokan di kemasan adalah power converter. Jadi kemungkinan power converter DC to DC. Kita akan bongkar kedua unit ini. Kita mulai dengan yang model ini warna putih, yang ternyata memang ini adalah model power converter DC to DC. Seperti apa dalamnya? Untuk membukanya sangat mudah, hanya satu buah skrup dan tampak sederhana, tidak terlalu kompleks untuk sebuah converter, power converter. Kemudian yang kedua, produk yang kedua, di sini cukup rumit untuk membongkarnya, hanya satu buah skrup tapi dilapisi beberapa plastik, dan ya tampak rangkaiannya dan sebuah kipas kecil. Cukup kompleks untuk komponennya. Kita tampaknya ada frekuensi tegangan tinggi trafo atau high frekuensi trafo yang berwarna kuning dan beberapa FET. Ini adalah inputnya. Di sini dilengkapi fuse 20 ampere. Kemudian di sini ada FET untuk boosternya sebelum trafo frekuensi tinggi. Kemudian ada 4 buah FET. Ya, cukup kompleks, dan ya ini memang sebuah power inverter untuk square wave. Nampaknya dari beberapa FET yang ada. Dan di sini IC driver untuk frekuensi rendahnya. Lima voltnya di sini menggunakan 7805, sehingga kita ukur bisa stabil 5 volt. Kemudian kembali ke produk yang pertama. Di sini sangat sederhana untuk power converter, hanya beberapa komponen, dan di baliknya ada beberapa dioda zener. Dioda zener yang punya kapasitas atau tegangan 6,2 volt
Sehingga tidak heran ketika kita mengukur keluaran dari USB adalah 6,5 volt. Selanjutnya adalah bentuk pengecekan bentuk tegangan atau bentuk kurva dari outputnya, bentuk gelombang dari outputnya. Kita akan cek yang pertama dari power converter ini. Seperti di tes sebelumnya adalah outputnya adalah DC, maka tidak ada frekuensi yang terbaca. Di sini terbaca hanya tegangan DC. Ya, flat ya, jadi DC dengan 216 volt DC. Untuk produk yang kedua yang mempunyai output AC atau 220 volt AC, terbaca 238 volt AC, bisa diprediksi dari rangkaiannya kemungkinan adalah modified sine wave atau square modified, ya square wave yang terbaca di osiloskop. Kita akan cek, kita pasangkan voltase 12 volt. Ya, sedikit terlihat di sini modified sine square ya. Square menggunakan auto setup akan terbaca berapa frekuensinya, dan untuk modified sine wave ini atau modified square wave ini sangat bisa untuk mengecas laptop dan lain-lain, HP ya, untuk 220 volt AC yang dibutuhkan. Dan frekuensi yang dibutuhkan pun sesuai 60 Hz. Ya, biasanya alat kita 50 Hz. Oke, bagaimana dengan kesimpulannya? Jadi jelas ya, dari beberapa tes yang kita lakukan sebelumnya, power inverter adalah yang berwarna merah dan ini adalah yang putih, power converter DC to DC. Jadi bila Anda membutuhkan yang lebih proper adalah yang ini, sesuai dengan outputnya 220 volt AC dan 5 volt USB. Silakan komen di bawah bila Anda punya pendapat lain dan mungkin pernah punya pengalaman yang berbeda. Demikian review produk kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam.